Bikin donat segemoy dan selembut ini tanpa pakai mixer. Hai teman-teman, video kali ini saya sharing resep donat yang tanpa mixer. Ini tuh nggak perlu capek-capek diulenin. Donatnya tetap empuk dan juga gemoy-gemoy. Kali ini aku bikin donat labu kuning. Labunya ini juga bisa diganti dengan kentang. Kupas labu kuningnya, setelah dikupas lalu dicuci bersih, lalu timbang berat bersihnya itu 200 gram. Ini kita potong ke bagian yang lebih kecil, lalu didihkan air. Ini mau kita rebus sampai empuk. Ini juga bisa kita kukus ya. Kalau saya rebus. Jangan lupa dibolak-balik supaya lebih cepat mateng atau lebih cepat empuk. Jangan lupa dites tusuk pakai garpu. Nah, setelah udah empuk, kita keluarin dari rebusan, kita pindahin ke dalam baskom. Karena ini kita uleninnya pakai tangan, jadi menteganya kita cairkan. Menteganya ini 60 gram, untuk merek bebas ya. Kalau aku pakai Royal Palmia. Jika teman-teman pakai mixer itu menteganya nggak perlu dicairkan ya, tapi kalau ulenin pakai tangan itu wajib dicairkan dulu. Nah, kalau menteganya udah hampir cair, kita matikan api kompor lalu kita aduk sebentar sampai semua menteganya ini benar-benar cair. Lalu ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Selagi masih hangat-hangat, kita haluskan dulu labu kuningnya menggunakan garpu. Nah, kalau udah halus, kita masukkan mentega cair tadi. Diaduk rata dulu ya mentega dan juga labu kuningnya. 500 gram tepung terigu. Di sini saya pakai yang protein tinggi. Jika teman-teman mau pakai protein sedang juga bisa. Telur 2, kita pakai kuningnya aja ya. Gula pasirnya 50 gram. Untuk raginya ini aku pakainya 6 gram ya. Untuk merek bebas saja. Susu cairnya 130 gram. Masukkannya itu secara bertahapnya teman-teman, sambil terus diaduk. Masukkan susu cairnya, atau kalau di rumah nggak punya stok susu cair bisa pakai air biasa. Itu secara bertahap ya, karena tergantung kelembapan dari labu yang kita pakai. Jika labunya agak basah, biasa penggunaan air itu lebih sedikit. Tapi jika labunya kering, maka penggunaan airnya akan lebih banyak. Jadi kita masukkan susunya ini secara bertahap sambil terus kita aduk. Nah, di sini aku ulenin menggunakan tangan ya. Ini tuh ulenin sampai tercampur aja teman-teman. Bahan terakhir yaitu garam, masukkan setengah sendok teh. Ulenin lagi sampai tercampur rata. Ini aku uleninnya itu 1 menit, lalu istirahatkan sekitar 2-3 menit. Nah, ini udah ulenin yang kedua kali. Tadi udah diistirahatkan 2 menit. Ini ulenin lagi 1 menit. Ini tuh nggak perlu gimana ulenin sih, yang penting terus aja diaduk seperti ini selama 1 menit.
Ini ulenin yang kedua kali, adonannya udah semakin bagus ya, jadi kita ulenin lagi 1 menit. Setelah diulenin 1 menit, kita diamkan lagi 2-3 menit. Ini tuh 5 kali pengulangan ya, berarti total uleninnya itu 5 menit. Pokoknya setiap kali ngulenin 1 menit, diamkan 2-3 menit, lalu ulenin lagi 1 menit, sampai 5 kali pengulangan pokoknya. Ini tuh udah kelima kali diulenin. Nah, adonannya tuh udah bagus, udah lentur banget ini adonannya. Ini udah siap kita istirahatkan adonannya. Istirahatkan 15 menit, jangan lupa ditutup. Nah, setelah udah 15 menit, kita buka adonan donatnya. Ini udah kembang ya, lalu kita pindahkan ke alas kerja. Ini udah siap kita rounding. Oleskan sedikit mentega di tangan, lalu ini kita kempeskan terlebih dahulu supaya nanti donatnya itu padat ya. Maksudnya dia tuh padat, nanti jadi kembang lagi itu hasilnya bagus. Bagi adonan donatnya ini, saya per 1 donatnya itu timbang 30 gram. Sebelum dibentuk ini donatnya itu akan kita rounding dulu atau kita bulatkan. Ini adonannya tuh lentur banget, jadi tuh gampang dibulatkannya. Nah, yang bagian bawahnya ini kita tutup sampai rapat supaya nanti tuh hasil donatnya tuh bagus. Lakukan sehingga semua adonan donatnya ini habis. Beri sedikit tepung untuk tabur tangan. Nah, ini kita akan bikin lubang pada donatnya. Saya bikinnya masih pakai manual ya, yaitu pakai jari jempol. Nah, kira-kira seperti ini saya lubanginnya. Jangan lupa ditaburkan sedikit tepung ya, supaya nanti tuh donatnya nggak menempel di kertas. Oh ya, setelah tadi di rounding itu langsung saya kasih lubang ya, atau saya bentuk, tidak saya tunggu lagi. Nah, ini untuk bikin yang boboloni tidak dilubangin, cukup dibalur dengan tepung aja. Cara buat donat ini tuh paling gampang, dan juga ini hasilnya tuh lembut banget. Nah, 500 gram itu dapat donatnya sebanyak ini ya. Ini tuh akan kita proofing, jangan lupa kita tutup. Nah, ini setelah 1 jam 5 menit saya proofing, ini udah siap digoreng ya. Cara cek donat yang udah siap digoreng itu kita tekan, dia udah tidak meninggalkan jejak, itu artinya udah siap kita goreng donatnya. Panaskan minyak dengan api sedang cenderung kecil. Goreng donatnya sampai bagian bawahnya kecoklatan, baru kita balik. Ini donatnya itu dibalik 1 kali aja ya, jangan dibolak-balik terus supaya nanti donatnya itu tidak berminyak. Oh ya, untuk waktu proofing donat itu berapa lama nggak bisa aku nentuin pakai jam ya, karena tergantung cuaca. Kalau cuaca panas 1 jam aja udah cukup, tapi jika cuaca lagi sejuk bisa sampai 2 jam. Nah, ini donatnya bagian atas udah kecoklatan, kita balik. Kalau kedua sisinya udah cukup kecoklatan, kita angkat dan tiriskan. Goreng sampai semua adonan donatnya habis.
Nah, ini donatnya udah dingin, udah siap kita beri topping. Untuk toppingnya itu sesuaikan selera masing-masing ya. Untuk yang kolom ini juga sama, lubangin dulu baru kita isi menggunakan selai coklat. Walaupun ini bikinnya tanpa mixer, tapi rasa donatnya itu enak dan juga ini tuh lembut banget. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau kita pencet itu dia tetap balik lagi ke semula. Bisa bayangin nggak selembut apa donatnya? Kalau udah ditoppingin seperti ini, udah siap kita nikmati. Jika teman-teman ingin mencobanya di rumah, selamat mencoba. Bye bye.